Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Tabe selamat lingu nalatai sembah sujud karena melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga besengat kajubata. Harus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu kreatif di masa pandemi ini untuk mengawali aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan seraya menundukkan kepala sejenak, merendahkan diri serendah-rendahnya karena kuasa selalu milik Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Pertama ya, untuk pertama mari kita sama-sama dulu mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, baik ya. Mungkin ada satu orang, Komang Tri Sunarka Arsana. Bisa didengar, Komang ya? Siapa? Ya, oke. Silakan komunikasi dulu dengan Bapak ya. Buka aja videonya. Apa perasaan kamu pada saat mendengarkan lagu Indonesia Raya ini? Bahagia Pak, bangga menjadi warga negara Indonesia Pak. Oke. Ya, Ya. bahagia dan bangga menjadi Ya. warga negara Indonesia. Silakan saudara-saudara yang lainnya, silakan ditulis 1-2 kata di kolom chat tentang perasaannya pada saat mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Mungkin bahagia, ya bangga, itu jelas. Karena di lagu Indonesia Raya ini tercermin bagaimana kita dari Sabang sampai Merauke adalah negara kesatuan Republik Indonesia di dalam bingkai bendera merah putih. Merah itu adalah berani, putih itu adalah suci. Ya, keberanian itu harus berlandaskan pada kesucian. Ya, jadi keberanian itu harus berlandaskan pada kesucian. Itulah Indonesia ya. Oke, bagus sekali, Komang Tri Sunarka Arsana ya. Saudara-saudara silahkan Anda mengisi presensi di Google Classroom yang sudah Bapak share tadi itu. Silahkan diisi. Kemudian di situ ada satu kalimat penting ya yang kemudian kita selalu tanamkan bagaimana kita menjadi seorang pelajar yang Pancasila. Ya, bagaimana menjadi pelajar yang Pancasila. Jadi seperti kutipan seorang guru, guru itu harus memiliki jiwa KHD. Apa jiwa KHD itu? KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Menteri Pengajaran pertama kali. Jadi Suwardi Suryaningrat, pendiri sekolah pertama. Sekolahnya adalah Taman Siswa. Ya, sekolahnya adalah Taman Siswa. Apa jati dirinya seorang Ki Hajar Dewantara itu? Ya, jadi diri seorang pendidik. Jadi ibarat seorang guru, ya, ibarat seorang guru, guru itu seperti seorang petani. Ya, petani. Jadi menanam nenas, ya, menanam nenas, maka tugas guru itu adalah merawat nenas itu. Perkara dia tumbuh bagaimana itu adalah tergantung kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi Komang Tri Arsana Tesalonika Aisyah Junita, kodrat alamnya ini tidak sama. Ya, kodrat alamnya tidak sama. Semuanya berbeda-beda. Maka tugas dari kami adalah menuntun Anda sehingga kodrat alam ini selaras dengan kodrat zaman Anda saat ini. Tentu berbeda Anda sekolah di zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Ya, begitu kira-kira pembukaannya ya. Baik, kita lihat dulu gambar berikut ini.
Bapak share screen dulu ya. Mungkin ada yang bisa membantu ya, kita pahami dari perubahan lingkungan ini. Ini sebenarnya apa ini ya? Dua gambar ini menunjukkan apa? Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Persisnya kerusakan lingkungan seperti apa? Penebangan pohon. Penebangan? Penebangan Penebangan pohon dengan polusi udara, Pak. Oke, penebangan pohon dan polusi udara. Bagus sekali ya. Nah, ini terjadi karena akibat perbuatan siapa ini kira-kira? Manusia. Manusia. Artinya kalau sudah manusia termasuk kita kan gitu ya. Termasuk kita ini. Bagian dari kita. Oke. Bisa dipahami seperti ini ya. Dan nah, kalau seperti ini, kira-kira ini terjadi akibat apa? Alam. Bencana alam. Akibat bencana alam. Baik, akibat bencana alam. Oke ya. Sekarang kita ke sini. Ya. Dari cerita kita tadi, Bapak akan sinkronkan dengan rencana pembelajaran moda daring kita di masa pandemi Covid ini, ya. Kita berikan gambaran sebetulnya apa kompetensi inti pembelajaran kita gitu ya. Kompetensi inti kita sesuai dengan anjuran pemerintah walaupun di masa darurat COVID-19. Ya, Bapak akan bacakan. Tolong disimak baik-baik. Inilah muara pelajar Pancasila yang harus Anda capai ya. Ya, ini adalah muaranya. Ada yang pertama, ya kita lihat bagaimana memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, kompleks, rasa ingin tahu tentang iptek, seni, budaya, humaniora sebagai wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Menunjukkan kemampuan bernalar, mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Artinya apa? Jika kompetensi ini saudara dapat implementasikan dalam prosesnya 3 tahun ke depan, maka saudara akan menjadi pelajar-pelajar Pancasila yang luar biasa, yang memenuhi ekspektasi generasi emas di masa 2045. Ini targetnya. Ya, kadangkala kita terjebak dengan materi demi materi, kita tidak memahami apa kompetensi inti, apa kompetensi dasar yang mau kita capai. Berikutnya, kompetensi dasar terkait dengan materi perubahan lingkungan. Kompetensi pengetahuan, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kembali Bapak sampaikan, Anda harus mampu melakukan analisa tersendiri terkait dengan data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya. Oleh karena itu, ada tugas, ya, tagihan yang kemudian Bapak titipkan melalui sebuah observasi di rumah masing-masing. Apa perubahan lingkungan di sekitar rumah saudara dan penyebab serta dampaknya? Lalu apa solusinya? Dan solusi ini terkait dengan kompetensi keterampilannya, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar saudara itu. Itu yang kemudian diamanatkan oleh kementerian kepada guru-guru yang ingin yang kemudian mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi perubahan lingkungan? Ada dua, karena kita mengacu kepada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuannya melalui pembelajaran berbasis Project Based Learning, PJBL, maka saudara diharapkan mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan secara tepat. Itu pengetahuannya.
Keterampilannya melalui model project based learning, saudara mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda dengan tepat. Jadi, mampu menganalisis data perubahan, mampu mengetahui penyebabnya, mampu mengetahui dampaknya, mampu juga merumuskan gagasan pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan ini adalah gambaran materi-materi pembelajaran dan juga remedialnya. Ini materi pengayaannya dan ini media yang kita gunakan. Jadi ada lembar kerja, kemudian ada presentasinya, PowerPoint-nya, nanti ada YouTube juga, tadi ada gambar, lingkungan di sekitar kita, ya ada videonya, kita memanfaatkan Google Classroom, kita menggunakan pembelajaran tatap maya Google Meet, kita menggunakan presensi menggunakan Google Form, kemudian kita juga ada tampilan Google Site semacam website, kita menggunakan Google Calendar untuk merencanakan pembelajaran kita. Ini sumber belajar kita, ya. Ini langkah-langkah pembelajaran kita. Saya kira itu pengantarnya, ya. Itu pengantar yang bisa Bapak sampaikan. Berikutnya, ini ada YouTube. Silahkan ditonton dulu, kira-kira beberapa menit, ya. 5 menit. Sambil dipikirkan perubahan lingkungan apa yang terjadi di Kabupaten Kapuas. Baik. Itu gambaran dari bagaimana kondisi Kabupaten Kapuas, ya. Gambaran tentang bagaimana kondisi Kabupaten Kapuas. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu, bercerita. Silakan. Link YouTube-nya sudah Bapak share di kolom chat. Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara lisan apa yang dilihat tadi gitu ya. Silakan. Mungkin dari 10 IPA 2, bagaimana pandangan Anda, perasaan Anda misalnya, terkait dengan kondisi Kabupaten Kapuas, tempat tinggal kita. Mungkin Fatmawati, silakan Fatmawati. Halo Fatma. Ya, bagaimana Fatma? Pandangan kamu tentang Kabupaten Kapuas gitu ya, lingkungan di Kabupaten Kapuas sesuai dengan YouTube tadi. Menurut saya lingkungan Kabupaten Kapuas cukup indah ya Pak. Bukan cukup tapi sangat indah. Tapi sayangnya di airnya itu terjadi pencemaran air ya. Walaupun ada kata-kata yang dikatakan kepada pembersihnya jangan membuang sampah di sungai. Tapi masih saja pada masyarakat Kabupaten Kapuas membuang sampah di sungai. Itu juga terjadi karena banyak rumah-rumah ya yang ada di pinggiran sungai. Dan maaf, mereka juga membuat jamban di sungai yang mereka membuang kotoran ke sungai yang membuat sungai menjadi tercemar. Jadi mungkin itu saja pendapat dari saya, Pak. Mohon maaf bila ada yang salah. Iya, oke. Sangat bagus sekali ya Fatma ya, luar biasa sekali. Kritis sekali. Karena tujuannya bukan tidak baik, bukan kita menjatuhkan, itu adalah bagian dari pendapat kita demi akhirnya lingkungan Kabupaten Kapuas itu menjadi lebih baik ya. Saya sangat sependapat ya. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fatma. Ya, jadi secara alam lingkungan Kabupaten Kapuas kita itu sangat luar biasa ya. Cuma kembali lagi kita kepada manusia, artinya kita sebagai manusia, bagaimana kita lebih kepada memperhatikan etika lingkungan kita gitu ya. Bahwa kita sebagai manusia adalah pelaku utama di dalam proses lingkungan itu baik ataupun tidaknya. Sehingga ke depan mungkin dari pemerintah ya, kemudian dari pihak-pihak yang terkait ya, dinas lingkungan hidup dan segala macam ya. Kemudian dunia akademisi juga melakukan yang terbaik untuk bagaimana lingkungan itu menjadi lebih baik lagi, sehingga kita ya terutama misalnya tidak terkena, paling tidak terkena seperti Kalimantan Selatan gitu ya, tetangga kita di Kalimantan Selatan dengan kondisi banjir yang luar biasa itu, dan itu betul-betul meruntuhkan
sendi-sendi ekonomi transportasi di Kalimantan Selatan. Kita cukup prihatin dengan hal itu dan semoga saja itu menjadi pembelajaran baik bagi Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kapuas ya, dan juga Indonesia pada umumnya. Tentu kita berharap dan berdoa ya, tentu saja semuanya berlangsung dengan baik-baik saja di kawasan Bumi Nusantara ini. Ya, itu ya, bagus sekali Fatma ya yang disampaikannya. Nah, berikutnya sekarang silakan Anda berpikir ya. Sekarang saya akan mencarikan link materi ya, karena kita di kawasan Basarang itu banyak sekali perkebunan ya, ada yang jagung, ada yang nanas ya. Ini saya kan tidak meminta Anda berhayal, tapi ini kebanyakan sudah dilakukan dan bahkan budidaya di prakarya kita yaitu budidaya tanaman pangan singkong itu sudah dilakukan. Nanti silakan ada yang bercerita sambil Bapak carikan link materi terkait dengan bagaimana perkebunan jagung yang kemudian itu menjadi sebuah inspirasi bagi saudara ya terkait bagaimana sesungguhnya perubahan lingkungan yang positif itu. Ya, misalnya sebuah kawasan hutan itu dikelola menjadi sebuah perkebunan sehingga memberikan manfaat. Itu bayangannya ya. Ya, silakan sambil Anda berpikir, sambil Anda santai ya. Bapak coba carikan. Oke, bisa dilihat ya? Bisa ya? Bisa. Ya, ini adalah gambaran dari perkebunan jagung. Ini ya. Inilah gambaran dari perkebunan jagung. Nah, apa yang kita harapkan dari ini? Bahwa tidak semua perubahan lingkungan itu hasilnya negatif. Ini adalah satu sisi hasil yang positif. Jadi kalau kita misalnya buka lagi, ini juga adalah bagian dari sebuah perkebunan nanas ya. Kalau ini adalah bagian dari perkebunan jagung. Ini adalah hal-hal positif yang kemudian bisa kita kembangkan ya, bisa kita kembangkan dari sebuah proses perubahan lingkungan itu sendiri. Tentu sangat cantik ya, sangat menarik, sangat indah dan tentu saja membawa berkah ya, membawa berkah, membawa manfaat. Ya, ada dua gambaran yang Bapak berikan di sini, ada perkebunan jagung sebagai perubahan lingkungan dan juga ada perkebunan nanas. Ya. Silakan mungkin Ketut Widiarta, Elia, silakan memberikan komentar jagung dulu. Silakan Ketut Widiarta, apakah bagaimana perasaan Anda jika perubahan lingkungan menjadi perkebunan jagung seperti ini? Silakan Ketut Widiarta. Elia. Atau Mita, silakan Mita. Ini muncul ya, perkebunan jagung muncul ya? Muncul, Pak. Ya, silakan. Atau dari kelas sebelah, misalnya kelas 10 IPA 1. IPA 2, silakan IPA 2. Tesalonika, bagaimana perasaan Anda tentang perubahan lingkungan yang mengarah pada perkebunan jagung ini? Dikelola menjadi perkebunan jagung, bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya Ya, sangat bangga. silakan. Perasaan saya sangat bangga, Pak. Pertama, Ya. dari ini selain kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kita juga dapat memberikan untuk masyarakat tanaman yang sehat, gitu Pak. Iya, betul sekali ya. Karena di samping bagaimana kreatifnya ya, kreatif kita dalam mengelola lingkungan berubah, tapi berubahnya ke arah yang positif. Ya, ada macam-macam nih, ada jagung manis ya, jagung hibrida, sarang ya.
Dengan yang seperti ini kan artinya lingkungan itu memang dijaga, dirawat, dikelola, ya, dikelola sehingga memberikan dampak-dampak yang positif tanpa merusak lingkungan. Ini justru memberikan manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Ini gambaran sebuah solusi di dalam bagaimana mengelola lingkungan tadi itu. Bagaimana kita menjaga dan juga mengelola lingkungan baik dalam hal penyebab dan dampaknya sehingga betul-betul memberikan manfaat. Saudara bisa buka di video ini misalnya. Selain gambar, juga ada video-videonya. Ini ada beberapa video yang bisa Anda lihat, ya. Nah, ini ya. Ini misalnya adalah perkebunan buah nanas, ini ya. Ini adalah perkebunan buah nanas. Kita coba lihat dulu sebentar secara YouTube-nya. Iya, itu gambaran. Kalau kita lihat di dalam YouTube ya, kita mencoba dalam pembelajaran kita mengakomodir baik dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk video, dan dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk narasi. Oke ya. Sekarang Bapak kembali lagi kepada kearifan lokal. Ya, kita kembali lagi ke kearifan lokal sebentar karena ini sudah pernah kita sampaikan ya. Bagaimana sesungguhnya kearifan lokal tentang lingkungan di Kalimantan Tengah itu sendiri. Agar lebih mantap lagi pemahamannya. Ya. Ini ya, seperti yang sudah sering Bapak sampaikan tentang bagaimana antisipasi seperti saat ini yang sudah memasuki kemarau ya. Kita akan selalu teringat dengan tentang asap yang akan menjadi hal yang luar biasa bagi kita ya. Dan di situ bagaimana sesungguhnya masyarakat lokal di Kalimantan Tengah telah memiliki kearifan lokal di dalam mengelola ataupun mengolah lahan. Itu sudah jelas. Seperti gambar ini misalnya. Ini jelas sekali. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan oleh antropolog ya, Universitas Palangkaraya, Bapak Sidik Rahman Usop, bagaimana tentang konsep keseimbangan batang garing itu sendiri. Ya. Kemudian bagaimana tentang konsep manyanggar dan memapas lewu. Upacara adat membuka lahan baru untuk menghormati leluhur. Ya. Bagaimana tentang manyanggar, kepedulian dan kehati-hatian di dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Tidak semena-mena memperlakukan alam. Ya, di samping itu ada juga konsep manyalamat petak danum. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang arif ya terhadap lingkungan. Bahwa kelangsungan hidup manusia itu akan terjamin di masa yang akan datang. Ada juga konsep belum bahadat. Bagaimana pedoman mengatur hubungan manusia dengan alam, ya, sopan santunnya, hakam belum-belum. Bagaimana konsep kerukunan yang menjamin masyarakat Kalimantan Tengah itu pluralis sekali. Nah, ini ada gambarnya ya. Pak Taman yang menggarap lahan pertaniannya dengan metode tanpa bakar. Nah, ada juga konsep Eka Malan Manan Satyar. Ini sesuai dengan Perda 1979 tentang hukum adat Dayak Ngaju, bahwa konsepnya adalah sebuah wilayah kelola masyarakat yang berada pada posisi 5 km dari kiri kanan sungai. Ya. Kemudian ada juga Upun Tanggiran. Ini adalah usaha masyarakat untuk memanfaatkan pohon tanggiran sebagai tempat bersarangnya lebah madu ya. Kemudian ada juga Pahewan atau Tajahan. Ini adalah hutan keramat zona inti ya. Kemudian pandangan dari Bapak Sidik Usop ini bahwa proses budaya dalam kehidupan masyarakat belum dipahami para pengambil keputusan dan pemanfaat terbesar atas sumber daya alam itu. Maka pada konteks itu dipertimbangkan kebijakan yang mengadopsi nilai budaya lokal sebagai upaya memperkuat partisipasi komunitas adat, mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, tentu saja pelibatan masyarakat, artinya masyarakat adat ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Ya, dengan kita sama-sama saling membahu, maka yakin saja bahwa masyarakat Kalimantan Tengah itu akan mampu mengantisipasi kebakaran hutan.
Ini adalah gambaran dari konsep tentang ya kearifan lokal di Kalimantan Tengah, ya, kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Nah, kira-kira sampai di situ dulu kita ya. Maka kita berrelek dulu sebentar. Silakan dibuka videonya, ya, buka videonya ya. Karena susah sekali kalau kita tanpa video. 10 kali ditarik napasnya ya, ditarik napasnya, pejamkan matanya, kita santai, kita relax dulu, lupakan semuanya ya. Kita berikan yang terbaik untuk diri kita. Ya, silakan dimulai dari sekarang ya, kita santai 10 kali dalam 10 detik kita cek dulu. Kita sadarkan diri kita ya. Oke ya. 10 detik kita mencoba untuk relaksasi diri. Tujuannya adalah menemukan kesadaran diri kita ya. Kembali kalau seperti laptop ini ya, kita restart ya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda ya setelah kita melewati fase relaksasi kesadaran diri. 10 detik saja, nanti Anda bisa kembangkan 30 detik, bahkan 1 menit. Anda relax, Anda pejamkan mata, tarik nafas, Anda enjoy. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Komang Triarsana ya. Silakan, Mang. Apa yang kamu rasakan, Mang? Tenang, Pak. Menjadi apalagi jadi fresh lagi gitu loh. Iya. Memang tujuannya fresh ya. Ya, tujuannya memang Ya. fresh. Ya itulah kita. Walaupun kita belajar, kita berjuang ya. Namun jangan sampai lupa kita juga harus sejenak untuk kita relax. Itu penting. Ya. Sejenak relax, kemudian sejenak minum air putih ya. Itu penting sekali ya. Penting sekali hal yang seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Setelah kita melihat perkebunan jagung, perkebunan nanas, dan juga kearifan lokal. Ada satu sisi perubahan lingkungan yang nanti akan saya tanya pendapat saudara, misalnya tentang pasar tradisional kita di kilometer 9 misalnya, ya, setiap hari Selasa, atau di kilometer 4 itu setiap hari Senin ya, betul ya? Setiap hari Senin ya. Nah, oke, kita akan lihat di Google dulu ya, pasar. Ini ya, ini adalah gambaran tentang pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ya. Misalnya, 51 kasus corona ditemukan di Jakarta. Sulitnya penerapan jaga jarak. Ya. Ini terkait dengan bagaimana konsep perubahan lingkungan. Kalau kita bandingkan dengan suatu konsep pasar tradisional dengan misalnya ya, ini misalnya perkebunan jagung, ya, dengan perkebunan jagung. Jadi apa yang kemudian bisa Anda sampaikan? Ya, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan perubahan lingkungan pada saat kita mencoba membandingkan antara perkebunan jagung dengan pasar tradisional? Silakan. Siapa yang mau memberikan komentarnya? Ada bagian di dalam proses pembelajaran kita ini adalah penilaian proses ya. Penilaian proses, karena kita hari ini tidak ada penilaian tertulis, maka yang kemudian saya catat adalah penilaian-penilaian lisan. Ya, komentar. Seperti Komang Triarsana tadi, kemudian Tesalonika, kemudian Fatmawati, itu sudah masuk ke dalam penilaian lisan. Silahkan yang lainnya untuk memberikan komentarnya. Silakan, siapa saja yang mau, silakan. Yo, silakan Elia. Nggak ada yang salah Elia ya. Silakan. Bagaimana pandangan kamu terkait dengan melihat perubahan lingkungan di perkebunan jagung dengan pasar tradisional tadi?
Silakan Elia. Lagi mikir, Pak. Iya, lagi mikir. Oke, silakan. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, ya, silakan Elia. Silakan. Menurut saya di perkebunan jagung perubahan lingkungan juga tidak memberikan dampak negatif juga bagi kehidupan kita. Perubahan lingkungan juga dapat mengakibatkan dampak positif seperti mengolah lahan kosong menjadi perkebunan jagung, terutama perkebunan jagung juga sangat baik untuk mencukupi kebutuhan kita, terutama di masa dulu atau beras, banyak orang menggunakan jagung sebagai bahan pokok makanan, Pak. Oke, bagus sekali ya Elia ya. Betul sekali bahwa baik di perkebunan jagung maupun di pasar tradisional sesungguhnya positif ya. Cuma kalau di pasar tradisional mungkin dalam hal penanganan itu yang kita agaknya ribet gitu ya. Bagaimana kita menangani karena memang di pasar tradisional itu padat gitu ya, suasananya memang padat. Kemudian kalau di perkebunan itu justru lebih mudah di dalam manajemen orangnya gitu ya, manajemen orangnya. Tapi pada hakikatnya itu sangat bagus kedua perubahan lingkungan itu karena memang mengakomodir kebutuhan dari masyarakat kita. Tentu harapannya memang perubahan lingkungan itu berdampak positif ya. Terus mengarah ke hal yang positif baik di perkebunan jagung, perkebunan nanas maupun di pasar tradisional yang bisa kita lihat tersebut ya. Itu yang mungkin lebih kita lihat ke depannya. Oke ya. Nah, untuk materi kita, Bapak sudah mencoba mengakomodir tentang bagaimana kebutuhan Anda terkait dengan media pembelajaran, baik itu berupa gambar, ya, video di YouTube ya, maupun dalam bentuk artikel ya tentang bagaimana kearifan lokal di Kalimantan Tengah dan juga perubahan-perubahan lingkungan yang lainnya. Nah, semoga saja diferensiasi proses kita ini di dalam pembelajaran ini lebih menguatkan konsepsi kita terhadap bagaimana sesungguhnya kita merawat lingkungan, ya, menjaga lingkungan, sehingga produk yang kemudian saudara hasilkan nanti bukan hanya produk yang berbentuk misalnya perubahan reuse, recycle, dan juga reduce misalnya ya, tetapi bagaimana perubahan mindset di dalam diri kita bahwa lingkungan itu adalah bagian dari diri kita dan bagaimana sesungguhnya etika lingkungan kita menjaga lingkungan itu sehingga tetap lestari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Nah, sesungguhnya itulah yang kemudian lebih ditekankan. Nah, terkait dengan lembar kerja dulu yang kemudian sudah Bapak berikan, nanti bisa kita cek ya tentang bagaimana pengamatan perubahan lingkungan di sekitar rumah ya, nanti kita coba cek ya. Nah, untuk berikutnya ini silakan nanti saudara mengisi lembar refleksi ya. Ini Bapak share di kolom chat. Situ ya, nanti akan Bapak buka ini ya tentang lembar refleksi setelah kita melakukan pembelajaran ini. Nah, sebelumnya Bapak coba kita lihat dulu tentang lembar kerja yang kemudian sudah saudara kerjakan itu ya. Nah, yang sudah dikerjakan. Misalnya kelas ini ya. Kita lihat dari kelas 10 IPA 1 dulu. Kita lihatnya. Bapak share screen dulu sebentar. Ini adalah lembar kerja yang konkret ya, lembar kerja yang konkret. Nah, mudah-mudahan terlihat ini ya. Ini bagaimana menganalisis perubahan lingkungan, ini punya Elia.
Ya, nah, ini Elia ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi perubahan lingkungan, hasil analisisnya. Nah, ini perubahan lingkungannya. Nah, ini dokumentasinya, ini referensinya. Nah, itu misalnya Elia. Ini juga belum sempat kita nilai, ya, karena kemarin terkait dengan ujian sekolah dan ujian sekolah teori dan praktek, ya, kelas 12. Nah, kemudian ini misalnya Ketut Widiarta. Ini dalam bentuk PowerPoint, ya. Nah, ini juga tentang bagaimana mengkaji perubahan lingkungan, dampak penyebabnya sudah sangat bagus sekali. Cara memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, dokumentasinya, ya, Save Our Planet. Jadi planet kita ini adalah bumi, ya, bumi tempat kita tinggalin. Nah, coba kita lihat sekarang kelasnya 10 IPA 2. Ya, 10 IPA 2. Membuat laporan. Di sini terlihat siapa yang muncul, siapa yang tidak. Kita lihat misalnya Fatma. Apa yang dibuat oleh Fatma terkait dengan laporan pengamatan dampak perubahan lingkungan dan solusi di sekitar tempat tinggal dia, gitu ya. Nah, ini Fatma. Halo Fatma. Fatma. Saya, Pak. Ya, benar ini ya. Benar ini kamu ya? Iya, Pak. Oke, ya Pak. Ya, ini juga belum bisa nilai ya. Ini nanti kita nilai. Nah, ini. Nah, ini adalah perubahan lingkungannya, pencemaran udara. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini lampiran apa? Referensi. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya satu lagi kelas 12, kelas 10 IPA 2 ini. Misalnya kita lihat punyanya Arlina Dayanti. Arlina Dayanti ada? Arlina? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Ya, ini ada foto saya juga. Habis itu di bawahnya baru dia. Jangan salah nama saya tidak ada I-nya ya. Nama saya tidak ada I-nya. Ingat ya, nama guru tidak boleh salah. Harus benar-benar mengetahui dengan benar nama gurunya. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari dan solusi dari Arlina. Oke ya. Ini gambarannya. Sudah bagus-bagus yang dikerjakannya ya oleh kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Calon-calon dari pelajar Pancasila generasi emas abad 21 nanti ya. Jadi tahun 2045 saya berharap Anda menjadi generasi emas ya. Oke, sampai di situ dulu sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada pertanyaan tentang pasar tradisional gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang perkebunan jagung, perkebunan nanas. Pak, niatnya di mana, Pak? Enak saja di Basarang banyak itu ya. Ada terlihat nggak lembar refleksi di ini ya? Ini nanti Bapak buka setelah pembelajaran kita nanti boleh diisi nanti ya. Boleh diisi. Ntar dulu. Ini hasil yang kemudian kita rekam bagaimana pandangannya tentang pembelajaran. Ini misalnya ya. Ini responnya kalau pembelajaran kita pada pertemuan sebelum PTS itu, PTS ya. Sini ada pandangannya lengkap ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya di sini Tesalonika. Nah, di sini dia pandangannya semua ya, ada. Ini sudah terekam. Dan hari ini boleh mengisi kembali ya, untuk pertemuan hari ini. Kalau ini lembar refleksi yang telah diisi pada tanggal 3 Maret 2021 sebelum kita penilaian tengah semester ya. Sebelum kita penilaian tengah semester itu. Nanti akan Bapak buka Google Form-nya itu
untuk mengisi lembar refleksinya. Ya, nanti Bapak share di, perlu di-share nggak di Google Classroom-nya? Perlu nggak? Perlu, Pak. Oh, perlu. Baik. Ini misalnya kita share di sini. Nah, kemudian kelasnya ada kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Nah, linknya ini nanti akan kita buka setelah kita pembelajaran. Ya. Oke, ya. Saya kira hari ini luar biasa sekali. Mau ada tugas nggak? Ayo, jawab jujur. Mau ada tugas nggak? Kalau nggak jawab, Bapak kasih tugas banyak nih. Enggak, Pak. Nah, giliran ditanya tugas, Jangan, Pak. berjemaah ribut. Nah, jadi oke ya, kita tidak ada tugas, makanya pada saat belajar begini, dibuka lisannya ya, kita berinteraksi. Jadi kalau kalian Bapak anggap paham, kita nggak perlu ada tugas gitu. Ya, kan enak belajar gini, selesai kan ngisi refleksi, ya kan? Loh, kalau kalian mengisi refleksinya jelek-jelek tentang Bapak, itu sesungguhnya kalian mengisinya jelek untuk diri kalian. Kalian aja nggak ada ngomong dalam pembelajarannya, diam terus. Atau mungkin lagi makan itu, ya. Lain seperti Tessa, kemudian Komang Tri ini selalu buka videonya. Nah, ini kan terlihat nilainya beda ini. Prosesnya bagus, yang lainnya nutup terus ini. Makanya guru kan mau kesannya ngasih tugas aja. Tapi kalau kita belajar begini bagus, loh untuk apa lagi ada tugas? Ya nggak? No, Fatma baru muncul dia. Nah, ya kan? Enak kan kalau setelah selesai ini cuma ngisi refleksi, udah ya ngisi daftar hadir, nggak ada tugas. Kan begitu bagusnya. Melihat wajah Bapak juga lihat wajah kamu ya. Berarti masih sehat ini. Ya kan? Oke, berarti Agustino, mana Agustino ini? Aisyah, Arlina, Elia, Kadek Diki, Komang Tri, Putu Saka, Iya, Pak. Prema. Mana Prema? Halo Pagi, Prema. Pak. Pagi, Ya, Pak. mana ini? Mana wajahnya nih? Jangan-jangan belum mandi nih. Nggak ganteng, Pak. Aduh, Mandi, Pak. Nah, Ida Ayu, Putu, Rai Kartika. Bapak kalau nggak lihat orangnya, Bapak kasih tugas nih. Tapi yang ada, yang mengikuti, nggak ada tugas. Ngisi refleksi aja. Made Erni, mana Made Erni? Pagi, Pak. Made Erni, ya. Pak. Made Parniwati, mana? Maulida, mana Maulida? Maulida. Oke. Niluh Sundari. Saya, Pak. Wayan Junita. Niwayan Karini. Niwayan Karini. Mana orangnya Niwayan Karini? Nah, ini kan nggak ada nih, Wayan Karini nih. Niwayan Mita. Ada, Pak. Oke, Niwayan Okta Sania. Ada, Pak. Fatmawati. Fatmawati mana? Risma. Nur Asifa. Saya, Pak. Ristiawati. Mana Ristiawati mana? Ristiawati. Ada, Pak. Oke. Siti Nurrahma. Tesalonika. Utari. Zainda. Pembelajaran kita ini kita rekod sehingga Bapak tahu kehadirannya ya. Sehingga Bapak tahu kehadirannya dan pembelajaran ini kemudian nanti Bapak review kekurangan dan kelebihan kita. Nanti Bapak buka form refleksi, silakan diisi ya. Silakan diisi. Di pertemuan berikutnya tingkatkan lagi lisannya dan juga interaksi kita. Sehingga jangan sampai kita belajar selalu dengan tugas demi tugas. Bapak saja bosan ngoreksinya. Uyuh ngoreksinya apalagi ikam menyengkulap, ampun orang, ampun kawan ikam screenshot. Habis itu bagi tugas jar judulnya. Ayo, untuk apa coba? Uyuh-uyuh aku membukanya. Ya, coba kita belajar begini kan senyum, enak ya. Tanya, diskusi ya. Oke ya, bisa dimengerti? Paham ya?
Bisa, Pak. Jadi silakan diisi refleksinya ya, silakan diisi refleksinya ya. Luar biasa hari ini tidak ada tugas, kita tidak perlu ada tugas ya. Yang penting kita terus belajar, kita mantapkan materi tentang ekosistem dan perubahan lingkungan ya sampai akhir semester 2 nanti ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salamkan, ya, sahih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatannya ya. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Nyawa tidak bisa ditukar dengan apapun di muka bumi ini. Ya, jangan sampai kita menyesal hanya karena sesuatu hal yang kamu anggap lebih penting dari nyawa dirimu dan juga nyawa keluargamu. Itu kata kuncinya ya. Semoga Tuhan selalu bersama kita ya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Pak. Ya, boleh live, silakan live ya, silakan. Halo selamat tinggal dayo bahaya kepasin Tuhan ye